Bapak Ibu guru yang bahagia, kali ini saya akan menyampaikan tugas kelompok dalam ruang kolaborasi budaya positif. Mari kita simak. Di sini kami akan menangani kasus 2 dan kasus 4. Kasus 2. Inti masalah. Sabrina bangun terlambat sehingga terburu-buru ke sekolah, mengakibatkan Sabrina menggunakan sepatu yang tidak sesuai peraturan sekolah bahwa sepatu harus berwarna hitam. Pak Lukman tidak menerima Sabrina dan menanyakan tentang seragam dan warna sepatu sesuai peraturan. Pak Lukman menyalahkan Sabrina dan memintanya untuk menanggalkan sepatu selama di sekolah. Sabrina meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, tetapi Pak Lukman tetap menolak. Akhirnya Sabrina dengan berat hati memberikan sepatunya pada Pak Lukman dan seharian di sekolah Sabrina tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Dia lebih banyak berdiam di kelas. Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina? Permohonan Sabrina tidak didengar Pak Lukman dan akhirnya Sabrina tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Kebutuhan yang dibutuhkan Sabrina adalah yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kedua, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Secara khusus pada bagian didengarkan dan memiliki harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dengan bersepatu warna hitam? Nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju dengan bersepatu warna hitam yaitu selalu berpenampilan rapi atau kami senang berpenampilan rapi. Anak diberi kesempatan untuk bisa mengikuti keyakinan yang sudah ditetapkan dengan memahami arti disiplin. Aturan ini hasil kesepakatan murid. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan, bagaimana sikapnya, dan apa yang akan ditawarkan? Sebelum menjawab, pahami dulu salah satu posisi kontrol guru, yaitu manajer. Pemahaman manajer, guru sebagai mentor, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid manajer bagi dirinya sendiri, mengajak murid menganalisis kebutuhannya, dan mampu berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kira-kira apa yang dikatakan Pak Lukman? Kira-kira yang dikatakan Pak Lukman adalah, Sabrina, apa yang kamu yakini di sekolah ini? Apakah Sabrina meyakini juga? Jika kamu meyakini, bersediakah memperbaiki? Bisakah kamu menunjukkan perbaikan dari dirimu mulai besok? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Menggunakan suara halus, tak perlu marah, dan fokus pada murid. Bagaimana sikap Pak Lukman? Sikap Pak Lukman. Pak Lukman bisa menggunakan cara restitusi untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Berbaik hati mengajak Sabrina untuk diskusi dan dibimbing, mengembalikan rasa percaya diri, memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, memberi ruang untuk Sabrina kembali bersama teman-teman di kelas dengan cara mendekati murid
nada suara lembut dan tulus, tidak kaku, suara tidak perlu tinggi. Semua itu dilakukan karena restitusi juga membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan diri dari kesalahan. Simpulan yang pertama, penanaman budaya positif dimulai dari penataan disiplin positif dari semua warga sekolah atas kesadarannya. Kedua, guru berperan sesuai posisi kontrol yang disarankan adalah sebagai manajer. Sebagai guru, kita berusaha mencapai manajer karena dengan posisi ini kita bisa menjadi murid sebagai pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, sehingga terciptanya lingkungan positif, nyaman, dan aman. Dalam proses pendampingan anak, guru bisa menggunakan restitusi yang mampu mengembalikan mental murid. Refleksi, kami sering dihadapkan kasus murid yang tidak tertib dengan aturan yang ditetapkan. Mendisiplinkan murid bukan pekerjaan mudah jika kita tidak tahu dasar budaya positif seperti yang ada di dalam materi ini. Untuk itu, sebagai calon guru penggerak, kita harus bisa memahami dan mampu menerapkan budaya positif, terutama tentang disiplin positif, positif kontrol. Untuk itu, sebagai calon guru penggerak, kita harus memahami dan mampu menerapkan budaya positif, terutama tentang disiplin positif, posisi kontrol, dan segitiga restitusi melalui kegiatan-kegiatan yang berpusat pada anak. Budaya positif dapat menjadikan kita semua sebagai insan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, tujuan kita menjadikan pelajar Pancasila sudah tidak sulit lagi. Semoga. Lanjut kasus 4. Inti masalah kasus 4. Anto dan Dino terlibat pertengkaran saat sedang bermain basket. Karena emosi, Dino lakukan kontak fisik mengakibatkan kancing baju Anto terlepas 3 buah. Guru piket lihat dan mengantar mereka ke kepala sekolah, Bu Suti. Bu Suti mulai menyelesaikan masalah mereka dengan cara bertanya kepada Dino tentang keyakinan sekolah, yaitu sikap saling menghormati, dan menanyakan apakah bersedia memperbaiki kesalahannya. Dia menyetujuinya. Bu Suti bertanya juga pada Anto akan kebutuhan saat itu. Anto menginginkan kancing baju harus diperbaiki karena ia takut dimarahi mamanya. Bu Suti menawarkan pada Dino apakah bersedia menjahit kembali kancing. Dino bersedia, tetapi siapa yang mengajarinya karena Dino tak tahu jahit. Akhirnya Dino belajar menjahit bersama Pak Irfan, guru tata busana, sampai Dino bisa memasang kembali kancing baju Anto, dan akhirnya mereka berdua kembali baikan. Nilai kebutuhan apa yang diperlukan Dino? Nilai kebutuhan yang diperlukan Dino adalah kebutuhan bertahan hidup dan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan psikologis meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Adanya hubungan koneksi sosial, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain dan bisa saling menghargai. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Bu Suti? Posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti adalah manajer. Hal-hal apa yang dilakukan Bu Suti menunjukkan posisi kontrol manajer? Yang dilakukan Bu Suti menunjukkan posisi kontrol manajer adalah adanya komunikasi, menanyakan keyakinan sekolah pada Doni,
menanyakan kebutuhan Anto saat itu, memberi kesempatan pada Dino untuk memperbaiki kesalahan, membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, menyelesaikan tanggung jawabnya, dan mengembalikan murid pada kelompoknya. Dalam kasus ini, yang dikuatkan adalah Dino. Karena dari kesalahan itu, Dino bisa bertanggung jawab dengan menjahit kembali kancing. Dino juga dilatih menjadi manajer bagi dirinya sendiri dengan menyadari akan kesalahan yang dibuatnya dan dengan tulus bisa menunjukkan perubahan sikap, mengakui kesalahan, dan menebusnya. Dalam kasus ini, yang mengaitkan keyakinan yang lebih tinggi adalah Bu Suti sebagai kepala sekolah, karena Bu Suti lah yang memberikan ruang kepada Dino berubah melalui bimbingannya, memberikan waktu untuk memperbaiki kesalahan dengan bertanggung jawab atas perilakunya melalui pertanyaan yang menggugah Dino untuk bisa melakukannya dan membangun rasa percaya diri pada Dino sehingga perubahan sikap menjadi lebih baik yang berasal dari diri sendiri. Yang dipuaskan dalam kasus ini adalah Anto, Dino, Bu Suti, dan Pak Irfan. Anto puas akhirnya ia tak dimarahi ibunya karena bajunya sudah diperbaiki. Dino puas karena akhirnya bisa lebih menyadari tanggung jawab akibat perilakunya. Bu Suti dapat melakukan posisi kontrol manajer, yaitu sebagai mentor berbuat sesuatu bersama murid, membantu murid mengatur dirinya sendiri melalui bimbingan yang mengarahkan murid menunjukkan perubahan tingkah laku. Pak Irfan pasti senang karena usahanya membantu Dino belajar menjahit akhirnya berhasil. Simpulan, dalam menyelesaikan masalah di sekolah, guru harus pandai dan bijak menyelesaikan persoalan, sehingga dari penyelesaian tersebut tidak ada yang dirugikan. Kepala sekolah dan guru tahu betul tentang posisi kontrol, sehingga secara cepat dan tepat dapat menentukan posisi kontrol mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah. Budaya positif senantiasa dijalankan melalui berbagai kegiatan yang melatih murid untuk bersikap baik. Namun, pengalaman berbuat salah bisa menjadi pelajaran untuk bisa lebih baik lagi. Melakukan restitusi dengan benar dapat membuat siswa mencari solusi untuk masalah, membantu apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Refleksi. Selama kami menjadi guru, masih sering memperlakukan anak dengan tidak mengindahkan apa yang menjadi kebutuhannya. Semoga dengan materi yang kami dapatkan ini dapat mengubah pola lama untuk bisa lebih berpihak pada murid, sehingga budaya positif dapat menjadikan hidup murid lebih bermakna. Kelompok 2 menyampaikan terima kasih atas kebersamaan ini. Salam sehat.